Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama aku, Nadine dari kelas 12 MIPA 6 dan ketiga teman saya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau memberikan materi tentang teknologi digital dan sumber energi. Berikut materinya. Yang pertama ada transmisi data. Transmisi data ialah proses untuk melakukan pengiriman data dari satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Jenis-jenis transmisi data yang pertama ada serat optik. Serat optik ialah suatu medium yang terbuat dari plastik yang fleksibel, tipis, dan mampu menghantarkan sinar atau data. Yang selanjutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan untuk menghantarkan data jarak jauh dan untuk antena parabola. Yang ketiga ada kabel koaksial. Digunakan untuk transmisi telepon, TV kabel, dan TV jarak jauh dengan menggunakan frekuensi tinggi sehingga tidak mengalami gangguan di udara. Kemudian ada gelombang radio. Gelombang radio dapat merambat ke segala arah sehingga tidak memerlukan antena ataupun parabola, tetapi dapat mengalami gangguan api listrik di udara seperti hujan dan petir. Kemudian ada transmisi satelit. Stasiun relay yang langsung dapat ditransmisikan secara langsung ke rumah-rumah. Transmisi telepon jarak jauh dengan menggunakan teknologi DBS sehingga dapat menekan biaya karena memakai sistem VSAP. Di sini kita ada rumus sinyal dikaitkan dengan fungsi waktu ya. Rumusnya S T sama dengan A sin 2Pi Ft plus beta. Ya, yang kedua adalah penyimpanan data. Penyimpanan data adalah alat yang digunakan dalam komputer modern untuk menyimpan data atau informasi yang ada. Yang pertama adalah hard disk. Hard disk digunakan untuk menyimpan data secara besar dan permanen. Yang kedua adalah floppy disk. Floppy disk digunakan untuk membaca atau menulis data yang ada dalam disket untuk menjalankan sistem operasi atau aplikasi lainnya. Yang ketiga adalah flash disk. Flash disk memiliki ukuran yang kecil namun memiliki ukuran penyimpanan yang besar sehingga mudah untuk dibawa dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat adalah compact disk, alat menyimpan data berupa piringan perak yang dibaca menggunakan laser. Yang kelima adalah digital video disc atau DVD, alat yang digunakan untuk menyimpan data yang dibaca menggunakan sinar inframerah. Yang terakhir adalah RAM atau Random Access Memory, yang alat tersebut berfungsi untuk menyimpan data secara sementara dalam komputer dan dibaca secara random. Selanjutnya ada sumber energi terbarukan. Contohnya yang pertama, biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa berasal dari bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Contoh yang kedua yaitu panas bumi. Contoh yang kedua yaitu panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan berupa energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi berlimpah dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga ada energi air. Energi air merupakan energi terbarukan yang dihasilkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air yang dikenal dengan PLTA. Contoh yang keempat adalah energi matahari. Energi matahari merupakan energi terbarukan yang bersumber dari radiasi panas yang dipancarkan oleh matahari. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah energi angin. Energi angin merupakan energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin melalui kincir angin untuk menangkap angin yang diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi itu dia 5 contoh energi yang terbarukan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada energi tidak terbarukan.
Yang pertama itu ada batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil berupa batu galian yang berbentuk sedimen. Sedimen ini merupakan hasil pembusukan tumbuhan ratusan juta tahun yang lalu yang berlangsung secara biokimia, kimia, dan fisika pada suhu dan tekanan tertentu. Yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi tak terbarukan yang terbentuk melalui hasil pembusukan tumbuhan dan hewan jutaan tahun yang lalu. Kemudian ada gas bumi. Gas bumi adalah bahan bakar fosil berupa gas yang terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pembusukan tumbuhan dan hewan purba. Hasil pembusukan itu akan menghasilkan zat-zat organik yang terperangkap di sela-sela batuan serta laut. Oke teman-teman, tadi kita kan udah belajar tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan ya. Sekarang kita akan belajar tentang dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya sendiri terjadi pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Oke, yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas seperti gas karbon dioksida yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar dari bensin dan solar. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran pada air dapat disebabkan oleh limbah industri, pembuangan sampah domestik, dan jika terakumulasi bisa menjadi racun dan sampah organik yang dapat dibusukkan oleh bakteri. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh sampah-sampah berbahan plastik dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Polusi suara dapat disebabkan oleh bising kendaraan bermotor atau mesin-mesin pabrik sehingga dapat mengganggu pendengaran. Oke, itu tadi adalah dampak-dampak lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Jadi, untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, kita perlu upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan tersebut. Oke, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman mengenai materi teknologi digital dan sumber energi yang dibahas melalui presentasi kelas 12 IPA 6. Terima kasih.